Salam semangat adik-adik juara. Kita lanjutkan pembahasan pada gerak lurus. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal. Nah, gerak lurus berubah beraturan ya, kita bagi menjadi dua, pada lintasan horizontal dan pada lintasan vertikal. Pada video yang ketiga ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal. Nah, sebelumnya kita coba cari tahu dulu definisi dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus dan perubahan kecepatan tiap waktu atau percepatan konstan. Jadi perubahan kecepatannya konstan. Perubahan kecepatan itu dinamakan juga adalah percepatan. Dari pengertian ini kita bisa membuat 5 grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Ini grafik S terhadap T, lintasannya seperti ini. Berarti ini merupakan fungsi kuadrat ya. Karena melengkung seperti ini. Yang ini GLBB dipercepat, grafik S terhadap T. Yang ini berikutnya adalah grafik S terhadap T untuk GLBB diperlambat. Yang ini grafik V terhadap T untuk GLBB dipercepat. Yang ini grafik V terhadap T untuk GLBB diperlambat. Ini makin cepat ya, setiap bertambahnya waktu dia kecepatannya makin besar. Kalau ini kebalikannya. Yang ini adalah grafik A terhadap T untuk GLBB untuk grafik A terhadap T untuk gerak lurus berubah beraturan ini seperti ini. Ya. Nah, kita ketahui bahwasanya untuk mencari jarak itu kita bisa tentukan dari luas di bawah kurva V. Ya ini. Yang dibatasi oleh kurva V dan sumbu T. Nah, kita ketahui juga dari definisi ini bahwasanya gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus yang perubahan kecepatan tiap waktu konstan atau A-nya konstan. Nah, kita lihat. Ini berarti tadi A-nya konstan ya, A-nya selalu tetap. Nah, kita ketahui bahwasanya A itu adalah VT kurangi V0 atau perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Nah, ini kita pindah ruas ke sini, berarti A dikali T sama dengan VT kurangi V0. Ya. Atau ini pindah ruas, V0-nya di positif, V0 ditambah dengan A kali T sama dengan VT. Nah, biar bagus bentuknya menjadi VT sama dengan V0 ditambah AT. Ini adalah formula pertama pada gerak lurus berubah beraturan untuk lintasan horizontal. Nah, untuk mencari S, ini kan S-nya kan ini grafik V terhadap grafik V terhadap T, ini persamaan seperti ini. Nah, kalau nyari S-nya, ini adalah luasnya. Luas ini. Ya. Luas ini. Oke. Luas ini bisa dicari dengan integral. Ya, bisa dicari dengan integral. Integral V terhadap T. Jadi S adalah integral dari VT dt. Atau integral dari V0 tambah AT dt. Nanti adik-adik kelas 10 akan belajar tentang integral mungkin di kelas 11 atau di kelas 12 untuk pelajaran matematika. Nah, langsung kakak kasih tahu aja, hasil integral dari V0 ditambah AT dt itu hasilnya adalah V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Ini rumus dari
jarak yang ditempuh oleh benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal. Ini persamaan kedua. Ya. Nah, jika persamaan pertama dimasukkan ke persamaan kedua, ya, persamaan pertama dimasukkan ke persamaan kedua, maka nanti akan diperoleh persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Nah, berarti tugas adik-adik semua mencoba mensubstitusikan persamaan pertama ini, tapi persamaan pertamanya dirubah ke dalam bentuk sederhana dulu ya. Karena di sini adanya berarti A-nya diganti, boleh. Atau T-nya diganti. Jadi kalau nyari T sama dengan VT kurangi V0 dibagi dengan A. T ini adik-adik semua masukkan ke dalam persamaan kedua. Jadi T yang di sini diganti dengan VT kurangi V0 bagi A. Nanti akan menghasilkan persamaan yang ketiga yang ini. Ya, paham ya? Jadi kita cari T-nya dulu pada persamaan pertama. Nanti T ini adik juara substitusikan pada persamaan kedua, maka akan menghasilkan persamaan ketiga. Nah, tugas adik-adik adalah membuktikan persamaan ini. Ya, nanti dicoba di otak-atik. Nah, coba kita rangkum ya. Kita rangkum persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan pada gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal. Kita rangkum. Rumus pertama tadi, 1, ini formula ya. Formula GLBB pada lintasan horizontal. Itu ya. Yang pertama tadi VT sama dengan V0 plus AT. Apa itu? VT itu kecepatan akhir ya. V0 itu kecepatan awal. Tadi yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Terus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita coba berikan keterangannya ya untuk masing-masing simbol. Keterangan VT itu kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per second. V0 ini kecepatan awal. Satuannya adalah meter per second. Kemudian A ini untuk percepatan. Simbol untuk percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Kemudian T waktu. Satuannya second. Kemudian S itu jarak atau perpindahan. Satuannya adalah meter. Kemudian apa yang belum? Sudah semua ya. VT A sudah semua. Nah, ini adalah formula-formula yang adik-adik juara harus hafalkan. Ya. Ini rumus umumnya. Rumus umum dari GLBB pada lintasan horizontal. Nanti ada beberapa kasus diperlambat. Nah, untuk kasus diperlambat, adik-adik bisa tetap menggunakan rumus ini atau tanda plus ini diganti dengan minus karena diperlambat. Atau tetap pakai rumus ini. Boleh. Nah, untuk bisa memahami formula-formula ini dengan baik, kakak coba berikan beberapa contoh. Contoh pertama, besar kecepatan suatu partikel mengalami perlambatan konstan. Ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh titik-titik. Nah, ini awalnya ini ada benda ya. Ini benda. Awalnya kecepatannya
Ini V1-nya ini adalah 30 meter per second. Kemudian setelah menempuh jarak 75 meter, itu ya, itu kecepatannya menjadi V2, misalkan, itu menjadi 15 meter per second. Kemudian V3 menjadi diam, V3-nya adalah 0. Nah, ini berapa jaraknya? Nah, percepatannya di sini dari posisi 1 ke posisi 3 itu selalu konstan percepatannya. Berapa X-nya? Ya, berarti dari lintasan pertama kita analisis. Kita dapatkan apa? Di sini ada S1 ya. Ini lintasan pertama. Pada lintasan pertama ini ada S, ada V1, ada V2. Atau ini V0, ini VT. Itu ya. Ini V0, ini VT. Atau ini V1, ini V2. Ada V1, ada V2, ada S. Yang ditanya atau yang kita dapatkan dari ini memungkinkan adalah A. Ya, karena kita tidak bisa mungkin dapat T. Ya, karena belum dapat A-nya. Maka kita gunakan persamaan yang ketiga tadi. V2 kuadrat bisa VT kuadrat atau V2 kuadrat karena di sini VT-nya V2. V2 kuadrat V1 kuadrat minus 2AS. S1 berarti ini ya. Kenapa minus? Karena dia perlambat. V2-nya adalah 15 dikuadratkan sama dengan 30 dikuadratkan kurangi 2 kali A kali 75. Ini 225, ini 900 dikurangi 75 kali 2 150A. Ini pindah ruas ke sini berarti 150A 900 kurangi 225. 150A sama dengan 900 kurangi 225 berarti 675. Berarti A-nya adalah 675 dibagi 150. Nah, ini berapa? 675 bagi 150. Coba sama-sama dibagi 15. Coba ya. 675 dibagi 15. 15 bagi 64 lah ya. Ya, 4. Ini 60. 75. 75 bagi 15. Berapa? 5. Berarti ini kalau dibagi 15, 45. Dibagi 15, 10. Ya. Kalau kita sederhanain lagi, dibagi 5. Dibagi 5, 9. Bagi 5, 2. Berarti 9 per 2 meter per second kuadrat. Nah, perlambatannya konstan. Sebesar 9 per 2 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita cari X. Dengan formula yang sama. Nah, ini VT-nya, ini V0-nya. Ini VT-nya, ini V0-nya. V3 kuadrat sama dengan V2 kuadrat kurangi 2AX. Karena jaraknya X. Yang dicari X-nya. V3-nya 0 dikuadratkan. V2-nya 15 dikuadratkan. Kurangi 2. Nah, tadi A-nya sudah dapat. Kenapa sama? Karena konstan dari awal sampai akhir. 9 per 2 X. Nah, ini 2-nya bisa dicoret. Berarti pindah ruas ke sini 9X. Ya, karena ini minus 9X, pindah ruas 9X sama dengan 225. Berarti X-nya adalah 225 dibagi dengan 9. Kita coba cek ya. 225 bagi 9 berarti 2, 18, 45, 5. Nah, 45 berarti 0. Jadi jawabannya adalah 25 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua. Al dan Wildan mula-mula berjarak 100 meter. Al berlari dengan kecepatan konstan 3,6 meter per sekon menuju Wildan. Wildan yang mula-mula diam
Setelah 2 sekon kemudian berlari menuju Al dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Kapan Al bertemu dengan Wildan? Dihitung dari Al mulai menuju Wildan. Ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi ini gabungan antara GLB sama GLBB karena si Al dia konstan kecepatannya. Tapi si Wildan itu percepatannya konstan, berarti GLBB. Kita ilustrasikan ya gambar di sini. Ini misalkan si Al, ini kecepatannya konstan, V, katakan si Al indeksnya 1, itu 3,6 meter per sekon. Dia bergerak ke kanan misalkan, terus si Wildan ini. Wildan. Nah, kita simbolkan V2. Dia ke kiri. Percepatannya. V2-nya awalnya dia diam ya. Kalau ini gerak, kalau ini awalnya diam. Ini dia konstan kecepatannya. Dia udah lari dari awal udah lari. Nah, si Wildan mula-mula diam. V2-nya ini awalnya 0. Tapi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan ya. Nah, misalkan mereka bertemu di titik ini nanti. Nah, bertemu di titik ini. Dari sini ke sini adalah S1. Dari sini ke sini adalah S2. Dan mula-mula awalnya jaraknya 100 meter. Ya. Berarti S1 tambah S2 sama dengan 100 meter. Nah, waktunya si Al T1 sama dengan T. Dan T-nya si Will dan T2 itu dia telat 2 sekon. Ya. Itu berarti T kurangi 2 karena dia telat 2 sekon. Berarti yang ini, yang S1 kan GLB, berarti V1 kali T1, yang S2 ini GLBB. Ya. Berarti V2, karena kan kecepatan awalnya V2, V2 kali T-nya adalah T kurangi 2, plus setengah AT minus 2 dikuadratkan sama dengan 100. Ya, karena ini T2 ini adalah T kurangi 2 dikuadratkan. Itu ya. Ini V1-nya adalah 3,6. 3,6 kali T. T-nya nggak diketahui. Berarti 3,6 T. Tambah tadi V2-nya 0. Jadi bagian ini adalah 0 nilainya. Karena V2-nya 0. Mula-mula 0 kecepatan si Wildan. Nah, berarti setengah A-nya tadi adalah 2. Berarti setengah kali 2 kali T kurangi 2 dikuadratkan sama dengan 100. Ini 2 sama 2 bisa habis. Ini 3,6 T. 3,6 T sama dengan tambah, sorry. Nah, ini kalau dikuadratkan jadinya T kuadrat minus 4T tambah 4 sama dengan 100. Gitu ya. Baik, kemudian pindah ruas semua. Jadi T kuadrat kita ke depan. T kuadrat, kita ke sini ya. T kuadrat kurangi 4T tambah 3,6T tambah 4 kurangi 100 sama dengan 0. Ini T kuadrat. Ya, ini T kuadrat. Min 4T tambah 3,6T. Berarti min 0,4T. Min 96, ya kan? Sama dengan 0. Ini biar nggak ada koma-koma dikali 10 aja semuanya. 10T kuadrat min 4T min 960 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin. Atau pakai rumus ABC. Ya. Pakai rumus ABC berarti gimana ya? Berarti atau dibagi 2 semuanya. Boleh dibagi 2 semuanya. 5T kuadrat kurangi 2T min bagi 2 adalah 480 sama dengan 0. Kita coba faktorin aja ya. 5T T sama dengan 0.
48 kali 10 mungkin nggak ini? Ini 48. Ini min 10 coba. Min 10 plus 48 mungkin nggak? Ini kali ini min 5. Ini ya mungkin. Jadi ini kali ini adalah 48T. Yang ini kali ini minus 50T. Kalau kita jumlah adalah minus 2. Berarti sudah benar pemfaktorannya. Jadi 5T tambah 48 sama dengan 0. Nanti T-nya negatif. Jadi yang ini tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu ini. T minus 10 sama dengan 0. Berarti T-nya adalah 10 sekon. Itu ya. T tadi ini dihitung T ini adalah waktunya si Al, gitu ya. Dan di sini ditanya kapan Al bertemu Wildan, dihitung dari Al mulai berlari menuju Wildan. Gitu ya. Nah, berarti waktunya adalah 10 sekon karena ini waktunya si Al. Jadi waktunya adalah 10 sekon. Oke, untuk bagian ketiga tentang gerak lurus berubah beraturan pada lintasan horizontal cukup. Semoga adik-adik tetap semangat dan bisa tetap rajin belajar agar menjadi juara. Sekian, sampai ketemu di video bagian 4.